Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di channel YouTube Panen Asset Management. Hari ini bersama saya Rudianto, kita akan membahas market update Februari 2021 dengan topik Joe Biden resmi menjabat, bagaimana kebijakan dan harapan pasar. Ini adalah salah satu cuplikan yang saya ambil dari koran Kontan pada tanggal 22 Januari 2021. Jadi di hari pertama Joe Biden menjabat, dia menandatangani sekitar 17 perintah eksekutif. Ya, mulai dari 100 hari a day masking challenge, ya, membatalkan beberapa kebijakan Donald Trump terkait dengan WHO dan seterusnya. Nah, dari 17 perintah eksekutif ini ada satu yang menurut kami cukup menarik, yaitu di poin 7. Saya bacakan. Mencabut izin pembangunan pipa minyak Keystone XL. Biden juga mengarahkan pihak berwenang meninjau dan membatalkan lebih dari 100 keputusan Trump yang berefek buruk terhadap lingkungan. Jadi dari dulu dia senangnya energi bersih, jadi seperti solar, ya, angin, tenaga surya dan sebagainya. Nah, sementara di zaman Donald Trump, dia itu basically seorang yang sangat ekonomis gitu ya. Jadi yang penting adalah ekonomi. Nah, Amerika Serikat punya cadangan minyak yang paling besar di dunia, disebut dengan shale gas. Bedanya sama apa? Sama minyak tradisional apa? Jadi kalau minyak yang tradisional itu jauh di dalam perut bumi, masukkan pipa, ya, bisa di laut, bisa di daratan, minyaknya sembur. Biaya produksi seperti itu biasanya sangat murah, mungkin tidak sampai $10. Dan yang mahal itu untuk eksplorasinya aja, untuk menemukannya aja. Tapi kalau sudah ketemu, biayanya itu cukup murah. Nah, kemudian ada yang belakangan ini shale gas, beberapa tahun ini cukup banyak ditemui. Jadi shale gas itu minyaknya itu mungkin yang di bekas tambang, ya. Minyak itu kan ada yang di dalam sekali, ada juga di permukaan. Nah, selama ini kalau di permukaan atau dekat-dekat dengan permukaan, itu kenapa tidak bisa ditambang? Karena dia tercampur dengan batu dan pasir. Sementara kalau yang minyak yang biasa kan dan itu semuanya minyak. Nah, karena dia tercampur sama batu, pasir, dan lain-lain, untuk bisa supaya minyaknya dipisahkan, itu harus pakai teknologi khusus. Jadi pakai tekanan ditambah dengan campuran zat kimia. Jadi nanti minyaknya terpisah sama batu, sama air, sama juga dengan pasir dan lain-lain, dapatlah minyaknya saja. Nah, teknologi seperti ini itu ada tapi cukup mahal. Biaya produksinya mungkin kita bicara antara 25 sampai $35. Ya, jadi minyak tradisional produksinya murah, kalau minyak shale gas itu produksinya mahal. Sebelum ini mungkin lebih mahal lagi teknologinya, tapi ada terobosan di Amerika Serikat sehingga mereka bisa menurunkan costnya sampai dengan $25-35. Nah, dengan adanya shale gas, maka Amerika Serikat resmi menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Jadi mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Rusia, ya, bahkan lebih besar mungkin daripada OPEC. Karena produksinya begitu banyak, ya mereka juga melakukan ekspor. Karena melakukan ekspor, itu juga akhirnya ada persaingan bisnis. Makanya kadang-kadang sekarang OPEC atau Arab Saudi, Rusia dan lain-lain, mereka sepakat negosiasi harga. Karena mereka juga mengalami yang namanya pangsa pasarnya diambil oleh produsen minyak dari Amerika Serikat. Pada zaman Donald Trump, karena melihat shale gas itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah, ya, karena kan dia menurunkan tarif pajak, jadi mungkin dia berharap dari jualan minyak itu pemerintah income-nya bertambah. Jadi banyak dibuka izin-izin, termasuk kalau misalnya shale gas itu ada di daerah hutan lindung. Semua itu berubah ketika Joe Biden menjabat. Ya. Jadi yang sudah berjalan kan tidak mungkin langsung dihentikan, tapi yang sedang berjalan dan mungkin lagi proses dan kemudian mungkin berefek buruk bagi lingkungan, nah itu direview ulang. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal gitu ya? Kalau kami melihat spesifik lebih ke harga minyak. Minyak itu ada supply sama demand. Jadi kalau misalnya izinnya itu dibatalkan, ya, atau eksplorasinya di daerah hutan lindung dihambat, berarti supply-nya akan turun. Nah, kalau supply turun, permintaan tetap, bagaimana sesuai hukum ekonomi, berarti harga minyak mungkin akan naik. Tapi karena ada persaingan antara Amerika Serikat dengan OPEC, dengan Rusia, Arab Saudi dan sebagainya, maka mereka juga berkepentingan kalau harga minyak terlalu tinggi, nanti shale gasnya jadi untung besar. Kalau mereka untung besar, nanti mereka bisa survive. Jadi itu juga tidak baik bagi negara pesaingnya. Jadi
kami melihat bahwa saat ini sentimennya minim, ya. Jadi yang bisa buat harga dia turun itu minim. Kalau kita bilang karena COVID atau apa, rasa-rasanya orang sudah menyesuaikan. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang karena supply-nya berkurang, itu betul bisa buat harga minyak naik. Tapi di satu sisi kalau misalnya supply berkurang, harga minyak naik, biasanya nanti dari Arab Saudi sama Rusia mereka akan naikkan supaya supply-nya itu bertambah dan harga minyak turun. Nah, jadi untuk harga minyak di tahun 2021 dari Panen Aset memperkirakan akan stabil di sekitar 50-60 US dollar per barrel. Bagaimana dengan kebijakan dia terhadap China, Pak? Apakah akan lebih soft seperti itu? Saat ini masalah US dengan China itu bukan masalah Donald Trump, ya, tapi memang masalah Amerika sebagai negara. Mereka selama ini negara nomor 1 di dunia, pertumbuhan ekonominya paling tinggi, size-nya juga besar. Dan kalau misalnya tren seperti itu terus berlangsung, mungkin dalam beberapa tahun lagi China akan jadi nomor 1. Nah, buat Amerika itu masalah pride, masalah strategis. Tidak bisa mereka dari nomor 1 dunia tiba-tiba jadi nomor 2. Kompetisi mereka akan tetap sangat ketat gitu ya. Yang mereka lakukan dia hambat China-nya untuk bertumbuh. Caranya bagaimana ya? Mungkin dengan dagang, kebijakan yang bersifat bilateral seperti itu. Nah, jadi kami tidak melihat Joe Biden akan lebih lunak ke China, tapi mungkin konfrontasi secara terang-terangan tidak akan seperti Donald Trump. Ini untuk pasar modal akan bagus. Kenapa? Karena kalau mereka terang-terangan berlawanan satu sama lain, itu akan membuat pasarnya jadi nervous. Nah, itu akan membuat sentimen negatif, terutama untuk pasar modal negara berkembang, termasuk Indonesia. Tapi kalau misalnya mereka tetap bersaing, ya, bersaingnya juga ketat sekali, tapi tidak dilakukan di permukaan dengan seperti Donald Trump kemarin, maka diharapkan untuk sentimen negatif ke emerging market juga lebih kecil. Ya, jadi harapan dari pasar modal sebenarnya adalah silakan saja mereka berkompetisi, ya. Tapi jangan sampai banyak sentimen-sentimen negatif yang nanti membuat orang khawatir dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.